Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Banjirop menerjang pesisir utara kota Semarang dan sejumlah kota lain di Jawa Tengah. Di kota Semarang, banjirop kali ini merupakan yang tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Sejatinya banjirop di wilayah pesisir utara kota Semarang merupakan fenomena yang terjadi tiap tahun. Mengapa tidak kunjung ditemukan solusi permanen? Inilah Top Review. Senin pukul 3 sore, para pekerja di kawasan Tanjung Mas Semarang dikejutkan dengan datangnya air dari arah laut secara deras. Kiriman banjir dari arah laut atau banjirop ini datang secara tiba-tiba. Para pekerja pun diizinkan untuk pulang lebih awal karena khawatir banjir akan semakin tinggi. Di ujung Kalimantan katanya jebol. Terus airnya menguap ke daerah apa namanya? Tap itu apa? Nah, dari pabrik disuruh pulang semua, takutnya airnya masuk ke dalam pabrik. Baru kali ini yang besar, kemarin juga pernah itu tapi nggak sampai seatas pinggul. Bu, kondisi jalannya sendiri seperti apa, Bu? Parah, Mas. Airnya itu mengalirnya deras banget toh. Banjirop kemudian menjalar ke perkampungan warga. Menurut warga, banjirop kali ini merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Nah, sudah berapa lama Pak sering mengalami rob seperti ini? Kalau rob segini baru ini sekali doang sih. Soalnya dulu pernah rob tapi nggak pernah tinggi segini. Biasanya paling ya telapak kaki doang. Nggak pernah tinggi kayak gini. Baru-baru ini tinggi sekali. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa rob hari ini paling parah ya Pak? Ya paling parah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang menjelaskan dalam pemantauan yang dilakukan sejak tahun 2002, banjirop kali ini merupakan yang tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Kami sudah mengamati pasang surut ini sejak tahun 2002, jadi sudah 20 tahun kami mengamati pasang surut. Per jam kita amati, dan memang tanggal 23 Mei itu tercatat pasang tertinggi setinggi 210 cm. Itu merupakan pasang tertinggi sejak 20 tahun kami mengamati pasang. Dan kemarin sudah limpah kemana-mana. Banjirop, khususnya yang melanda wilayah utara kota Semarang, selain akibat dari gelombang tinggi, juga akibat adanya tanggul yang jebol. Penyebab paling dominan ya karena pasang rob yang tinggi. BMKG juga sudah memprediksi seperti itu. Tapi ada satu titik yang di daerah dekat kawasan industri di Lami Citra itu, di pelabuhan, yang informasinya tanggulnya jebol. Nah, ini kami minta teman-teman KPU-an, termasuk kita sudah koordinasi dengan Satker BPWS untuk bisa cek lokasi. Kalau memang airnya sudah rob, untuk bisa segera diselesaikan penguatan tanggul tersebut. Ini meluap semua, Pak. Mungkin sementara nggak lagi ya, Pak. Iya, karena diperkirakan ini masih akan terjadi kenaikan muka air laut. Hasil dari data BMKG beberapa hari ini kita mesti siaga. Ya, kita mesti siaga. Hitung-hitungannya bulan berada posisi yang cukup dekat, begitu penjelasannya. Maka terjadi air yang pasangnya relatif tinggi. Dan memang kemarin mengejutkan gitu ya, itu tiba-tiba dan cukup tinggi. Akibat banjirop ini, aktivitas ekonomi praktis terganggu. Di hari kedua, pekerja pabrik belum bisa masuk. Begitu juga bongkar muat kontainer belum bisa dilakukan. Pabrik mungkin belum ada informasi kan, karena ini suruh masuk dulu. Banjirnya masih tinggi nggak sih, Om? Ya masih sedengkus ini, Om. Masih jengol lah ini ya. Kalau jalannya ke pabrik sendiri seperti apa? Wah, ya segini, Om. Lihat aja nih. Masih tinggi ya berarti ya? Iya, masih tinggi, Om. Ya lumpuh total dikarenakan listriknya dipadamkan, Pak. Demi keamanan, Pak. Oh, mulai di sini mulai kapan, Pak? Dari semalam jam 9. Berarti belum bisa ya kalau bongkar ini ya? Belum.
Ini masih nunggu konfirmasi dari LPKS. Kalau lebih jelasnya itu kan armada LPKS itu. Dampak ekonomi dan sosial akibat banjirop ini begitu terasa. Masalah banjirop ini merupakan fenomena rutin yang mestinya dapat diantisipasi. Menurut BMKG Tanjung Emas, bulan Mei memang siklus banjirop yang harus diwaspadai. Jadi siklus rop itu sebetulnya siklus yang umum setiap bulan kan. Kita itu bumi itu pasti mengalami siklus pasang surut, terutama pada bulan purnama dan juga akhir bulan Hijriah. Nah, memang ini juga mendekati akhir bulan Syawal kan. Jadi memang siklusnya itu ada di tanggal 19 sampai tanggal 25 Mei, siklus pasang. Nah, kebetulan juga ada fenomena gelombang yang pada kategori sedang. Jadi gabungan antara dua fenomena itu menimbulkan dampak pasang yang luar biasa pada sore kemarin. Untuk mengatasi masalah banjirop yang menahun ini, pemerintah Kota Semarang mengaku sudah ada rencana untuk membuat sabuk pantai untuk menahan air pasang dari laut masuk ke daratan. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meyakinkan bahwa sabuk laut akan dikerjakan dalam 2 tahun ke depan. Sebenarnya di Kementerian PUPR lewat Satker BBWS sudah menganggarkan. Ini sedang proses lelang untuk sabuk pantai di daerah Tambak Rejo ini, Ujung Seng sampai Tambak Rejo. Jadi saya rasa kita berharaplah lelangnya bisa segera selesai untuk segera dikerjakan sampai dengan infonya tahun jamak sampai 2 tahun. Oke, berarti targetnya 2 tahun lagi akan jadi untuk sabuk pantai. Ya, Oke, nah sudah teranggaran. Kemarin kita udah beberapa kali rapat dengan BBWS, dengan Pelindo karena beberapa lahannya adalah merupakan aset Pelindo dan Pelindo sudah sepakat untuk menghibahkan untuk kepentingan pembangunan tersebut. Selain membuat sabuk laut, masalah penurunan muka tanah di wilayah Kota Semarang juga harus diantisipasi. Penurunan muka tanah ini sudah terjadi sejak 30 tahun lalu. Menurut penelitian, penurunan rata-rata mencapai 4,5 cm. Bahkan di sejumlah wilayah, penurunannya mencapai 8 hingga 10 cm per tahun. Ini masalah serius yang harus dicarikan solusi segera.